Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahrul Gunawan, NPM 21160031083, kelas Rek A, mata kuliah Sosiologi. Kelompok sosial adalah himpunan manusia yang hidup bersama karena hubungan antar mereka. Hubungan tersebut menyangkut hubungan saling memengaruhi atas orang lain dan saling tolong-menolong. Kelompok tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang teratur dan tidak teratur. Yang teratur ada 4. Pertama, kelompok sosial teratur in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya dalam kelompok tersebut. Dan yang out-group adalah kelompok sosial yang di luar kelompok tersebut. Contohnya, in group saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi, sedangkan out group saya adalah mahasiswa teknik sipil. In group saya adalah unit kegiatan mahasiswa FSPI dan out group saya adalah unit kesehatan mahasiswa SPEK. Yang kedua, kelompok sosial teratur primer dan sekunder. Menurut Charles Horton Cooley, kelompok primer adalah kelompok-kelompok yang ditandai dengan ciri-ciri saling mengenal antara anggotanya serta kerjasama yang erat dan bersifat pribadi. Contoh yang primer adalah keluarga, teman sebaya, dan kerabat. Dan contoh yang sekunder adalah kelompok belajar dan organisasi. Yang ketiga, konsep paguyuban atau Gemeinschaft dan patembayan atau Gesellschaft dikemukakan oleh Ferdinand Tönnies. Pengertian paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Paguyuban ada 3 tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karena ikatan darah, yaitu paguyuban yang merupakan ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan. Misalnya keluarga, kelompok, marga, dan kekerabatan. Dan paguyuban karena tempat, yaitu suatu paguyuban yang terdiri atas orang-orang yang berdekatan tempat tinggal sehingga dapat saling tolong-menolong. Misalkan rukun tetangga, rukun warga. Dan yang ketiga, paguyuban karena jiwa dan pikiran, yaitu paguyuban yang terdiri atas orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggalnya tidak berdekatan, tetapi mereka mempunyai pikiran dan ideologi yang sama. Ikatan pada paguyuban ini biasanya tidak sekuat paguyuban karena darah dan keturunan. Patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok atau jangka waktu yang pendek. Patembayan bersifat sebagai suatu bentuk pikiran belaka serta strukturnya bersifat mekanis seperti mesin. Bentuk patembayan terutama dapat di dalam hubungan perjanjian yang sifatnya timbal balik, misalnya ikatan antar pedagang, organisasi suatu pabrik atau industri, dan lain sebagainya. Yang keempat atau terakhir adalah formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya. Contoh, partai politik. Dan informal group adalah kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Kelompok-kelompok itu biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali. Contohnya, kelompok pertanian. Nah, yang tadi kan kelompok sosial teratur. Sekarang yang tidak teratur. Kelompok sosial yang tidak teratur ada 2, yaitu kerumunan dan publik. Kerumunan yaitu orang-orang yang berkumpul secara kebetulan pada tempat dan waktu yang sama. Contohnya, kerumunan antrian kereta api, kerumunan pejalan kaki. Dan yang kedua adalah publik. Publik adalah pecinta dari suatu figur yang diidolakan dan membentuk komunitas melalui sosial media. Contohnya,
komunitas penggemar Atta Halilintar, komunitas penggemar Deddy Corbuzier. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.